Roma dikabarkan mengincar penyerang Juventus Federico Chiesa jelang jendela transfer musim panas. Dengan semakin banyaknya rumor yang menyebutkan Chiesa sebagai salah satu pemain yang ditakdirkan untuk meninggalkan Juventus pada akhir musim, Tuttosport mengklaim Roma telah maju sebagai calon pelamar. Dalam beberapa pekan terakhir, Chiesa gagal mencapai kesepakatan dengan Juve terkait kesepakatan baru. Sementara itu, ketertarikan klub ibu kota terhadap pemain sayap asal Italia tersebut dilatar belakangi oleh apresiasi Daniele De Rossi terhadapnya. Keduanya pernah bekerja sama saat De Rossi menjadi bagian dari staf Roberto Mancini. Menurut surat kabar tersebut, Giallorossi bertekad untuk melakukan pembicaraan dengan Chiesa dan rombongan serta mendiskusikan kelayakan kesepakatan dengan Bianconeri. Manajer Bayer Leverkusen Xabi Alonso membahas lolosnya timnya ke semifinal Liga Eropa dengan Roma. Usai kemenangan Leverkusen atas West Ham United, Alonso berbicara tentang performa tim dan mengulas sekilas dua leg melawan Roma dalam sebuah wawancara dengan TNT Sports. Dalam banyak pertandingan kami membangun kendali penguasaan bola. Kami tahu bahwa terkadang dibutuhkan waktu yang lebih lama, namun jika kami terus melakukannya dengan baik dan sabar, cepat atau lambat peluang kami akan datang. Hal ini terjadi di Bundesliga tetapi juga di Liga Eropa, dan itu juga terjadi pada pertandingan hari ini. Ini akan menjadi tantangan yang sulit melawan Roma, kami tahu itu, kata pemain asal Spanyol itu. Kemenangan Roma atas Milan pada leg kedua kemarin di Olimpico membuat Giallorossi mengerahkan upaya kolektif yang mengesankan untuk mengamankan kemenangan meski bermain dengan 10 pemain di babak pertama. Di media Italia saat ini, semua Giallorossi menerima nilai yang sangat tinggi, dengan Daniele De Rossi dipuji atas cara dia mengatur tim dan perubahan yang dia lakukan yang memungkinkan Roma mempertahankan tingkat energi yang konsisten sehingga memungkinkan mereka melaju ke posisi ketiga, semifinal Eropa berturut-turut. Secara umum, Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini, Stefan El Shaarawy dan Paulo Dybala semuanya mendapat nilai rata-rata 8-8,5 dari 10. Hanya Zeki Celik, yang mendapat kartu merah 30 menit setelah pertandingan, mendapat skor negatif. Roma melaju ke semifinal Eropa ketiga berturut-turut setelah mengalahkan Milan dengan agregat 3-1 di perempat final Liga Eropa tahun ini. Giallorossi bukanlah pemain baru dalam hal ini, dan faktanya telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa sebagai sebuah klub. Seperti dilansir Sky Sport, dengan kemenangan melawan Milan, Roma mencapai semifinal kompetisi Eropa untuk kelima kalinya dalam 6 tahun terakhir. Sebuah prestasi yang belum pernah dicapai klub Eropa lain dalam periode waktu yang sama. Untuk tahun kedua berturut-turut, Roma akan menghadapi Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso dalam 2 leg dalam perjalanan ke Dublin. Gelandang Roma Leandro Paredes memuji kerja manajer Daniele De Rossi setelah timnya menyingkirkan Milan dan melaju ke semifinal Liga Eropa. Kebangkitan Giallorossi di bawah De Rossi berlanjut pada hari Kamis setelah mereka mengalahkan Rossoneri untuk kedua kalinya berturut-turut, memenangkan pertandingan dengan agregat 3-1. Mereka sekarang akan menghadapi juara Jerman yang baru dinobatkan Bayer Leverkusen pada tanggal 2 Mei dan tanggal 9 Mei dengan peluang untuk melaju ke final Eropa ketiga berturut-turut dalam beberapa musim. Malam ini menunjukkan kami tidak kekurangan keyakinan atau kepercayaan diri. Bahkan ketika kami bermain dengan 10 pemain, kami tetap mempertahankan permainan kami, kata pemain Argentina itu kepada Rai Sport. Transformasi saya di bawah De Rossi. Saya selalu berusaha melakukan yang terbaik dan berkontribusi pada tim, saya pikir malam ini adalah contoh bagusnya. Namun menurut saya gaya bermain Daniele sempurna bagi saya dan itu terlihat di lapangan. Saya cukup senang. Dia menambahkan, fakta saya mengambil nomor bajunya. Harapan saya adalah saya bisa mencapai 50% dari apa yang dia, De Rossi, miliki. Manajer Roma Daniele De Rossi membagikan kabar terkini tentang cedera Romelu Lukaku jelang pertandingan melawan Bologna. Teknisi asal Italia itu terpaksa menarik keluar Lukaku setelah kurang dari 30 menit memasuki babak pertama kemenangan Roma atas Milan.
Sang striker digantikan oleh Tammy Abraham. Dalam preser pasca pertandingan, De Rossi berkomentar, "Lukaku berhenti tepat waktu. Saya tidak tahu apakah Romelu bisa bermain melawan Bologna. Kami harus mengevaluasi situasi dan mempertimbangkan pilihan kami. Kami harus berhati-hati dengan Abraham karena risiko cedera kembali setelah absen selama 10 bulan sangat tinggi. Lihat saja apa yang terjadi pada Smalling usai pertandingan melawan Brighton. Bologna adalah lawan terburuk yang harus dihadapi saat ini. Mereka banyak berlari, saling sinkron satu sama lain. Ini akan menjadi ujian besar lainnya untuk mencoba mengalahkan mereka." Dengan pengumuman perpanjangan masa jabatan Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala klub setelah musim ini, Roma kini harus mengalihkan perhatian mereka ke lowongan direktur olahraga. Giallo Rossi belum memberikan pengumuman resmi terkait penunjukan direktur olahraga baru yang bisa berkolaborasi erat dengan De Rossi jelang bursa transfer musim panas. Menurut La Repubblica, De Rossi memiliki preferensi yang jelas terhadap mantan rekan setimnya dan teman dekat Nicolas Burdisso. Burdisso saat ini terikat kontrak dengan Fiorentina, tetapi dilaporkan bersedia mempertimbangkan untuk kembali ke ibu kota Italia untuk bersatu kembali dengan De Rossi. Gelandang Roma Leandro Paredes diwawancarai oleh Roma TV saat kemenangan Giallo Rossi atas Milan di leg kedua perempat final Liga Eropa. Pelatih asal Argentina itu antara lain membahas keputusan klub untuk memperpanjang kontrak Daniele De Rossi sebagai pelatih kepala tim. "Itu adalah malam yang indah, kami memainkan pertandingan yang hebat sampai kartu merah dan kemudian kami memainkan jenis permainan yang diwajibkan dengan satu pemain yang tertinggal," kata Paredes. "Leverkusen, kami tahu tim yang akan kami hadapi. Seperti semua yang telah kami hadapi, ini akan sangat sulit, kami akan mempersiapkannya sebaik mungkin." Bertahannya De Rossi adalah kabar baik bagi kami semua, bagi Roma, bagi kota yang sangat peduli padanya, dan dia akan dengan senang hati melanjutkannya bersama kami. Ini resmi, Serie A akan mengirimkan 5 tim ke Liga Champions musim depan, berkat mendapatkan satu dari 2 tempat tambahan yang tersedia melalui European Performance Spots baru UEFA. Liga papan atas Italia secara resmi mengamankan salah satu dari 2 tempat tambahan kemarin malam setelah Roma dan Atalanta melaju ke semifinal Liga Eropa, sementara Fiorentina melakukan hal yang sama di Liga Konferensi. Akibatnya, Serie A secara matematis tidak bisa finish lebih buruk dari posisi kedua berkat dominasi mereka musim ini di peringkat koefisien UEFA. Meskipun tidak ada klub Italia yang melaju ke perempat final Liga Champions, tim peringkat kelima Serie A, saat ini Roma, akan lolos ke kompetisi tersebut musim depan.